Sabtu malam Ahad kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita membahas fikih manasik haji bersama Ustaz Abu Hamzah Hafizahullah Ta'ala. Pada malam hari ini adalah pertemuan yang kelima. Kemudian selanjutnya tafadhol kepada Ustaz Abu Hamzah untuk bisa memulai kajian ini. Tafadhol Mas Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, saudara dan saudariku muslimah rahimani wa rahimullah dimanapun berada, kita akan melanjutkan mengkaji tentang ahkam al-hajj, hukum-hukum terkait tentang ibadah haji, dan insya Allah kita akan mengulang atau melanjutkan kajian tentang yang kita bahas adalah tentang sifatul haji, ya, sifat haji. Bahwasanya ibadah haji al-amsak salasah, jadi macam daripada ibadah haji ada 3. Yang pertama adalah haji tamattu, kemudian yang kedua haji qiran, yang ketiga adalah haji ifrad. Dan kita lebih fokus ke pembahasan kita kepada haji tamattu. Haji tamattu, di mana haji tamattu ay harima bil umrah wahda fi asyuril hajj, yaitu seseorang ketika melaksanakan ibadah haji berihram, melaksanakan ibadah umroh secara tersendiri pada bulan-bulan haji. Artinya melakukan ibadah umroh secara sempurna di bulan haji, yaitu bulan haji adalah hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Dan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sebelum awal Dzulhijjah. Maka ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah haji, maka dia melaksanakan ibadah haji tamattu. Dia melakukan min sunanil ihram, ya, sunnah-sunnahnya ihram, artinya sebelum berihram apa yang ia lakukan, itu diantaranya adalah mandi, memakai baju minyak, memakai minyak wangi pada badannya, kemudian itu tentu bagi laki-laki memakai minyak wangi, kemudian memakai baju ihram, dan sunnahnya bagi laki-laki adalah dua kain baju ihram atau 2 lembar kain ihram berwarna putih. Kemudian setelah itu, ya, mengucapkan talbiyah. Ketika sudah siap hendak ihram, maka kita berihram, artinya niat melaksanakan ibadah haji tamattu, kemudian mengucapkan talbiyah labbaika umrotan. Jadi boleh labbaika umrotan, dan juga boleh mengucapkan talbiyah Allahumma labbaika umrotan mutamattian biha ilal hajj. Itu ketika seorang hendak melaksanakan ibadah haji tamattu, Allahumma atau labbaik Allahumma umrotan, atau juga labbaik Allahumma bi umroh, boleh bi umroh, Allahumma labbaik Allahumma bi umroh, atau juga boleh mengucapkan labbaik Allahumma umrotan mutamattian biha ilal hajj. Adapun bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji
qiron, maka ketika berada di miqat bertalbiyah dengan mengucapkan lafaz labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah atau labbaik Allahumma hajjatan wa umrah. Kemudian jika seseorang hendak melaksanakan ibadah haji ifrad mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kemudian hendaknya diiringi kalimat Allahumma hadhihi hajjah la riya'an fiha wala sum'ah. La riya'an fiha wala sum'ah. Ya Allah, haji ini tidak ada suatu ria yang mengiringi padanya dan tidak pula ada kesum'ahan. Bagaimana biar dilihat orang atau sum'ah, artinya hajinya lillah. Allahumma hadhihi hajjah la riya'an fiha wala sum'ah. Ya Allah, haji ini tidak diiringi dengan ria dan tidak pula sum'ah. Kemudian setelah itu bertalbiyah ya, sepanjang jalan sejak dari mikot hingga hendak melaksanakan tawaf ya, yaitu ketika sejajar dengan Hajar Aswad yaitu bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada riwayat oleh dengan redaksi talbiyah ditambahin ya di antara talbiyah Nabi labbaika ilahal haq, labbaika ilahal haq. Tapi yang masyhur yang awal yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibnu Umar pernah menambahin kalimat talbiyah labbaika wa sa'daik wal khair biyadik wal raghba ilaik wal amal. Ya. Kemudian disunahkan bagi laki-laki mengeraskan suaranya, adapun perempuan cukup dengan suara lirih biqadri ma yusma'u min man bijan biha. Ya, cukup terdengar orang yang di sampingnya, artinya cukup kedengaran sendiri. Itu pun ketika yang di sampingnya itu mahram kita, mahram wanita tersebut. Namun kalau di samping kita kanan kiri laki-laki yang bukan mahramnya, sebaiknya dia bertalbiyah dengan sirron ya, dengan lirih ya, tidak dikeraskan, tidak kedengaran orang lain, mungkin cukup kedengaran diri kita. Kemudian ketika berada di miqat, ini catatan penting. Kemudian ketika berada di miqat, setelah mengucap berihram, ya berihram tadi niat memasuki ibadah nusuk, niat ingin melaksanakan ibadah haji tertentu, ya niat ingin melaksanakan ibadah haji tertentu, kemudian mengucapkan talbiyah, maka bagi orang yang khawatir ada nanti khawatir ada halangan lah ya, ada halangan atau mungkin memang dari awalnya sudah kurang sehat atau memang sakit ya, atau khawatir di perjalanan tidak aman ya, khawatir tertahan ya, tidak bisa melanjutkan ibadah umrohnya atau hajinya, hendaklah memberikan syarat ya, fa innahu yanbaghi ayashtarita 'inda al-ihram, hendaklah ia bersyarat ya ketika ya berihram dengan mengucapkan kalimat fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Hendaklah kita hafal ini. Jadi ketika seseorang hendak umroh atau haji, setelah berihram itu hendaklah
memberikan syarat, ya kan, kalau khawatir mungkin karena sakit, khawatir tidak bisa melanjutkan perjalanan umrohnya atau hajinya, hendaklah ia memberikan syarat dan mengucapkan in habasani habis famahilli haitsu habastani. Jika ada habis yang menghalangi diriku, menahan diriku, ya, jika ada sesuatu yang menahan diriku untuk melanjutkan ibadah umrah atau haji, famahilli haitsu habastani, maka tempat tahallulku adalah di mana saya tertahan. Jadi maksudnya mana mani an itsmami nusuki min maradin aw ta'akhur aw ghairihima fa inni uhillu min ihrami. Maksudnya jika ada penghalang yang menghalangi diriku untuk menyempurnakan ibadah umrohku, ibadah hajiku, disebabkan sakit atau keterlambatan atau yang lainnya, maka tempat tahallulku di mana saya tertahan. Artinya di setelah itu boleh berihram. Apa namanya? Boleh bertahalul. Hal itu berdasarkan hadis bahwa saya Nabi SAW pernah ya memerintahkan kepada seorang wanita yang bernama Doba'ah binti Zubair ketika binti apa namanya Doba'ah ini nama seorang wanita binti Zubair ini dia hendak berihram sementara sementara dia sakit, maka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat syarat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karenanya ketika seseorang telah mengucapkan kalimat syarat ketika setelah berihram, setelah bertalbiyah tadi, labbaika umratan atau Allahumma atau labbaik Allahumma umratan mutamattiyan bihi ilal hajj, kemudian ada halangan, ya, maka pada saat itu ya dia boleh bertahalul dari ihramnya wala syai'a alaih, dan dia tidak terkena dam. Nah, ini syarat bagi yang khawatir tidak bisa melanjutkan pelaksanaan ibadah umrohnya atau hajinya karena sakit atau karena sebab yang lain. Namun bagi yang sehat, ya kita sehat kok. Kita sehat dan kita yakin insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah umroh secara sempurna, kita bisa berhaji sampai selesai. Nah ini tidak dianjurkan, ya. Fa innahu la yanbaghi lahu an yashtarita. Jadi tidak dianjurkan, sebaiknya dia tidak mengucapkan syarat ketika berada di mikot itu, karena Nabi SAW tidak mengucapkan kalimat syarat itu dan juga tidak merintahkan untuk mengucapkan kalimat syarat itu kepada setiap sahabat, tidak. Namun Nabi hanya memerintahkan kepada sahabiyah Doba'ah bintu Zubair, karena Doba'ah bintu Zubair dia sakit. Kemudian hendaklah ketika kita sudah berihram, ya, kemudian bertalbiyah dari mikot, melanjutkan perjalanan menuju Mekah, ya, hendaklah kita memperbanyak talbiyah. Terlebih ketika adanya taghayyuril ahwal wal azman, ketika kita sedang perjalanan nanjak, ya, atau perjalanan sedang mendatar atau menghadapi larut malam atau di siang bolong dan seterusnya, hendaklah memperbanyak talbiyah dan juga meminta kepada Allah, ya,
pertolongan, ya, perlindungan, permohonan jannah, ya, dan perlindungan dari api neraka. Jadi talbiyah ini terus kita baca sampai kita hendak melaksanakan tawaf. Adapun talbiyah kita yang kedua, ya talbiyah kita kedua kan bagi yang melaksanakan haji tamattu, pada tanggal 8 kita mandi pakai baju ihram lagi bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Kemudian dari tempat tinggal kita baik di Mekah mungkin atau di Mikemah, di Mina atau di mana saja di sekitar Mekah, maka kita sejak tanggal 8 itu terus disunahkan memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, terutama ya ketika kita sedang keluar dari kemah, ya, menuju Arafah, menuju Musdalifah, menuju Mina, setelah pulangnya dari Musdalifah, ya terus kita talbiyah. Kapan selesainya? Ila ayyarmiya jumratul aqabah yaumal aid. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah setelah kita melempar jumrah aqabah. Ya, setelah melempar jumrah aqabah, karena pada tanggal 10 kita yang mengambil haji tamattu, qiron, ifrad, semuanya jamaah haji semuanya hanya melempar satu jumroh yang disebut jumroh aqabah atau jumroh kubro. Jumroh pertama kita lewati, tidak melontar jumroh pada hari tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Yaumun Nahr, yang disebut Yaumul Aidil Fitri, Yaum Aidil Fitri, Idul Adha, yang disebut Yaumun Nahr pada hari 10 Dzulhijjah, atau bagi yang tidak berhaji disebut Yaum Idul Fitri, Idul Adha, hari Idul Adha. Maka jamaah haji setelah pulang dari Musdalifah menuju Jamarat langsung melontar jumroh aqabahnya, jumroh aqabah saja. Jumroh ula dilewatin, jumroh wusto yang kedua pertengahan dilewatin. Baru melempar jumroh aqabah atau jumroh kubro. 7 kali lontaran, 7 kerikil, ya, 7 kerikil, 7 kali lontaran, dan kerikilnya pun tidak besar, ya kecil lah, boleh sekacang atom lah, mungkin sekitar itu, tidak boleh besar-besar. Jadi 7 kerikil, 7 kali lemparan, tidak boleh kita lempar sekali 7 kerikil, tidak boleh, ya. Kemudian kita melontar jumroh aqabah harus mengenai tiang jumrohnya, kemudian jatuh di haud, di telaganya. Di telaganya nggak boleh ngelontar tidak sampai, ya, ini nggak sah melontarnya. Jadi kadang kita saksikan sebagian kaum muslimin ketika mau melontar jumroh, mau melontar jumroh, melempar jumroh itu dari kejauhan sudah panik, sehingga sebelum mendekat ke jumroh itu sudah langsung melontar, sehingga sangat mungkin kerikilnya itu tidak sampai. Maka yang seperti ini tidak sah. Jadi melontar jumroh aqabah atau nanti pada tanggal 11, 12, 13 melempar ketiga jumroh itu harus mengenai tiang, ya, jumrohnya, kemudian kerikilnya jatuh di sekitar haud, telaga. Jika tidak nyampe maka harus tambah lagi, makanya harus ada persediaan kerikil lebih, ya. Dan seandainya kita tidak membawa persediaan, boleh kita mengambil kerikil yang berjatuhan, ya, di jalan, ya, atau di sekitar jumroh, ya, Jamarat, boleh kita ngambil di sana.
ya sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sunnahnya karena melontar pada saat melontar baik jumroh ula wusta kubro itu ada dua sisi ya, artinya tiang ini ada dari sisi, boleh melontar dari sisi posisi tangan kiri kita di kiri ya, posisi yang kedua posisi tangan tangan kiri kita lurus ke Ka'bah, dalam artian inilah yang sunnah, yang afdol ya, yang afdol kita hendaklah ngambil posisi kiri bukan posisi kanan ya, karena kita kan dari arah Mina menuju, ketika menuju Jamarat adalah menuju ke arah Mekah, maka hendaklah atau sunnahnya afdolnya kita melontar jumroh dari sisi kiri bukan sisi kanan, sisi kiri bukan sisi kanan, dan hendaknya melontarnya sudah dekat ya, sudah mendekati dengan lubang, karena ada pagar ini pagar jumroh. Nah di situ setelah kita mendekat sambil bertakbir, dan ketika kita setelah melempar jumroh Aqabah tanggal 10 ini tidak disunahkan berdoa. Berbeda nanti tanggal 11, 12, setiap kali selesai melempar jumrah ula, wusta, kita dianjurkan minggir ke kiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan kita berdoa, minta kebaikan dunia akhirat. Itu setiap kali selesai melempar jumrah ula dan wusta. Adapun setelah selesai melempar jumrah kubro tidak disunahkan berdoa. Jadi disunahkan berdoa. Itu jadi cukur tadi ada cukur bertalbiyah, bertalbiyah pada tanggal talbiyah ketika berhaji itu dimulai tanggal 8 sampai tanggal 10 dan berakhir setelah kita melempar jumroh Aqabah. Maka setelah melempar jumroh Aqabah disunahkan kita bertakbir ya. Jadi sebagian jamaah haji kadang masih talbiyah terus. Ini khilafus sunnah, misi sunnah. Ya afdalnya, ya sunnahnya adalah setelah kita melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10, kita sudah tidak ada acara talbiyah lagi, tapi zikir kita bertakbir. Bertakbir, bertahmid, bertahlil ya. Dan takbir, tahmid, tahlil ini juga sampai ayyamut tasyrik. Sampai ayyamut tasyrik. Mulai setelah melempar jumroh Aqabah tanggal 10 sampai tanggal 13 ya, itu bagi yang ingin melaksanakan haji sampai nafar tsani tanggal 13. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi kita sampai tadi talbiyah kapan diucapkan ya, jadi talbiyah diucapkan ketika sejak dari mikot sampai kita hendak melaksanakan tawaf, itu bagi yang melaksanakan haji tamattu ya, melaksanakan haji tamattu. Kemudian ada sunnah yang sebagian kaum muslimin meninggalkannya, yaitu al-ikhtisal lidukhuli Makkah. Al-ikhtisal, mandi ketika memasuki kota Mekah. Jadi Nabi ketika hendak umroh atau haji, ketika sudah mendekati Makkah itu mandi. Tadi kan sudah mandi di mikot, ya mandi lagi, tidak mengapa. Jadi setelah mandi lagi, yang terpenting tidak memakai minyak wangi di badannya. Jadi artinya seseorang ketika sudah berihram kemudian gerah ya, atau tadi
badannya gatal-gatal atau terutama tadi mendekati Mekah, kota Mekah, ya ini disunahkan mandi. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikhtasala inda dukhulihi Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mandi ketika memasuki kota Mekah. Kemudian setelah itu Nabi ya masuki Masjidil Haram, mendahulukan kaki yang kanan, mengucapkan bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwa barahmatik a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu Nabi menuju Hajar Aswad, memulai tawaf. Ya, dan sudah kita bahas tentang pembahasan tawaf mulai dari Hajar Aswad dan selesai ya Hajar Aswad 7 kali putaran. Kemudian setelah tawaf, sholat 2 rakaat, ya sunnahnya membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua membaca surat ya membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Di belakang makam Ibrahim, ya afdalnya di belakang makam. Setelah itu menuju Bukit Sofa dan Marwah, ya di sana kita setiap kali berada di Bukit Sofa dan Marwah bertakbir, tahmid, tahlil, kemudian berdoa menghadap Ka'bah. Kemudian dari dikatakan sa'i, di setarnya dari Bukit Sofa ke Marwah, dan 7 putaran itu dari Sofa ke Marwah dihitung 1, ke Marwah ke Sofa 2, dan seterusnya, dan selesailah, berakhirlah 7 kali putaran di Bukit Marwah. Setelah itu maka hendaklah segera al-halaq awit taksir, mencukur gundul rambut kepala atau memendekkannya. Tetapi ketika antara ibadah umroh dan hajinya sudah dekat, hendaklah cukup mencukur rambut kepala secara merata, ya, bukan gundul, karena nanti akan ada acara cukur yang kedua, yaitu setelah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10, maka bagi laki-laki dan perempuan yang mengambil haji tamatu, cukur yang kedua. Tapi bagi yang mengambil haji ifrad dan kiron, ya tentu cukur hanya sekali, karena bagi yang mengambil haji kiron dan ifrad, ya, Ana ulangi lagi bahwa bagi yang mengambil haji tamatu maka cukur 2 kali, yaitu cukur pertama ketika setelah usai melaksanakan tawaf secara sempurna, maka ia berada dalam keadaan tahallul, ya, tahallul secara sempurna. Kemudian nanti tanggal 8 memulai lagi berihram. Kemudian bagi yang melaksanakan ibadah haji kiron dan ifrad, ya, itu cukurnya hanya sekali, karena sejak dari mikot kedatangan pertama, ya, memang dia berada dalam keadaan ihram. Tentu bagi laki-laki terus dalam kondisi memakai baju ihram. Ya, kalau datang ke Mekahnya sudah mendekati atau sudah masuki bulan Dzulhijjah, mungkin nggak begitu berat, awal Dzulhijjah atau mungkin akhir-akhir Dzulqa'dah. Tapi bagi yang datang dari awal Syawal, pertengahan Syawal, atau awal Dzulqa'dah, tentu mengambil haji kiron atau ifrad bagi laki-laki berat, karena memakai baju ihram terus selama sampai selesai melempar jumroh Aqobah dan cukur, baru boleh bertahalul, ya, bertahalul mandi memakai baju biasa. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah seseorang selesai umroh, mencukur rambut kepalanya, dan pada asalnya al-muhalliqin, ya, mencukur rambut gundul kepalanya bagi laki-laki adalah hal yang sangat utama,
karena sampai Nabi SAW ja'alil muhallikin salasan, Nabi mendoakan kepada laki-laki yang melaksanakan ibadah umroh atau haji mencukur rambutnya secara gundul. Adapun walil muqassirin marrah, adapun orang yang hanya memendekkan rambut kepalanya didoakan sekali, rahimahullah ya muhalliqin. Nah, sekarang ketika seseorang berumroh atau haji hanya mencukur rambut sedikit di depan, belakang, samping, kiri, ya tentu tidak mendapatkan doa karena tidak mewakili cukur atau mencukur rambut, apalagi mencukur rambut secara gundul. Oleh karenanya bagi yang datang ke Mekahnya sudah mendekati bulan Dzulhijjah, ya hendaklah mencukur kepala secara taksir, ya afdalnya taksir, yaitu hanya memendekkan rambut kepala agar nanti ada tersisa rambutnya yang akan dicukur secara gundul pada tanggal 10 setelah melempar jumrah Aqabah. Maka dengan demikianlah sempurnalah pelaksanaan ibadah umrah untuk haji tamattu dan tahallul, setelahnya ihlalan kamilan, tahallul secara sempurna. Ya. Adapun bagi yang melaksanakan ibadah haji ifrat atau mufrid dan qiran, maka tidak mencukur rambut kepalanya walaupun melaksanakan ketika datang melaksanakan tawaf qudum dan sa'i haji, maka tidak ada cara cukur. Khani wa akhwati rahimahumullah. Kemudian summa idza kana yaum tarwiyah wa huwa yaum tsamin min dzulhijjah yahrimu tamattu bil haji duha min makanihi alladhi huwa fihi min Makkah. Adapun bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu pada tanggal 8 yang disebut yaum tarwiyah. Jadi intinya ibadah haji itu sebenarnya sunnahnya ya afdolnya mulai tanggal 8. Kata 8 Dzulhijjah disebut Yom Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah nanti ada amalan yang disebut Haji Akbar, yaitu Al-Hajju Arafah. Namanya tanggal 9 dikatakan Yom Arafah. Kemudian tanggal 10 dikatakan Yomun Nahar, disebut Yomun Nahar. Tanggal 11, 12, 13 maka disebut Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Jadi inti ibadah haji sebenarnya mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bahkan 6 hari ini banyak orang pribumi atau orang Saudi itu yang mengqashar ibadah hajinya. Ya. Mengqashar ibadah hajinya hanya berapa, yang 6 jadi 4. Kok jadi 4 dikosor? Bagaimana ini? Yaitu mereka pada tanggal 8 nggak ke Mekah, nggak umroh dulu. Ya, karena mau ngambil hajinya haji imma qiran imma ifrad. Jadi langsung menuju Arafah. Ya. Nah, berarti tidak berangkat tanggal 8, tanggal 9 langsung ke Arafah. Kemudian pulangnya nanti tanggal 12 disebut nafar awal. Berarti 9, 10, 11, 12. Jadi 4 hari. 4 hari. Kenapa jamaah haji dari 40 hari, 30 hari, 25 hari, 20 hari, ya 15 hari, ya karena di antara asbabnya ya karena pesawat gantian, ya pesawat gantian, kemudian hotel gantian, ya kemudian program, kalau sebagian jamaah juga nggak mau kalau programnya hanya 4 hari, mungkin sebagian jamaah dari saya nggak ada yang mau, atau hanya 6 hari, ya masih mereka butuh istirahat kan gitu ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi pada tanggal 8 bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu mulai berikhram kembali dari tempat ia tinggal
ya disunahkan mandi, memakai minyak wangi di badannya sebelum memakai baju ihram. Kemudian setelah itu memakai baju ihram, mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan. Ya. Begitu pula setelah bertalbiyah, ketika khawatir karena sakit ya, karena sakit juga disunnahkan atau dianjurkan beristirat, artinya mengucapkan syarat wa in habasani habis famahili haitsu habastani. Ini jika khawatir tidak bisa melanjutkan pelaksanaan ibadah haji. Jadi hendaklah berikan syarat. Wa in habasani habis famahili haitsu habastani. Tapi ketika tidak khawatir akan kesehatan dirinya atau asbab yang lain, sebab-sebab yang lain, hendaklah hari tidak disunahkan untuk mengucapkan syarat tersebut. Dan disunahkan jahar ketika bertalbiyah, ya, bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu tanggal 8 tadi memulai ihramnya, afdalnya adalah duha, ya, duha, di waktu duha, bukan mulai pagi banget ya, 8 pagi habis sholat subuh langsung atau sebelum sholat subuh, tidak, tapi waktu duha, ya, waktu duha ya, waktu sebelum zuhur lah, waktu sebelum zuhur. Ini memulai berihram. Juga tidak sampai setelah zuhur, yang setelah duha, waktu duha ini. Nah, kemudian disunahkan pergi ke Mina. Artinya pada tanggal 8 itu disunahkan ke Mina, kemudian sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya dikerjakan secara apa? Qasran min ghairi jam'in. Jadi sholat yang rubai ya, yang 4 rakaat, yaitu sholat apa? Zuhur, asar, isya, sholat rubaiyah ini. Maka disunahkan ketika kita berada di Mina itu, sunnahnya sholatnya tidak sempurna, ya, dikosor, tetapi tidak dijamak. Dan tentunya afdalnya dengan berjamaah, dengan berjamaah. Jadi dikosor dan tidak dijamak. Beda nanti ketika kita berada di Arafah. Berada di Arafah disunahkan sholat zuhurnya jama'an wa qasron di Arafah. Jadi nanti habis sholat zuhur terus berdoa sampai maghrib. Nggak ada sholat asar lagi karena sudah di jama'an wa qasron. Begitu pula maghrib dan isanya juga jama'an wa qasron, nanti dikerjakan di Musdalifah. Bahkan termasuk wayak siru ahlu Makkah wa ghirum bimina wa Arafah wa Musdalifah. Ya, jadi bahkan bagi jamaah haji yang mereka berasal dari penduduk Mekah, walaupun antara Mekah dengan Mina itu dekat ya, bahkan bisa dibilang Mina itulah ya Mekah, kan begitu ya. Musdalifah, Arafah pun ya Mekah, masih area Mekah kan gitu ya. Tapi bagi penduduk Mekah pun ya, Jeddah, Mekah dan sekitarnya yang berhaji disunnahkan ketika berada di Mina mengqashar sholatnya, tidak menjamak tapi mengqashar, dan sholat pada waktunya, dan juga sholat pada waktunya dan berjamaah. Karena pada penduduk Mekah dekat kok
mengqasar sholatnya ya dekat dengan Mina ya. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW berhaji wada, yang ikut berhaji pada saat itu ahlu Makkah. Jadi penduduk Mekah pun, di antara sahabat yang mukim di Mekah pun, mereka ikut berhaji bersama Nabi. Dan mereka bermakmum bersama Nabi. Tetapi walam ya'murhum bil itsmami walau kana wajiban alaihim la amarahum bihi. Ya. Akan tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat yang berasal dari kota Mekah untuk menyempurnakan sholatnya. Ya, Nabi tidak memerintahkan para sahabat, kalian bagi penduduk Mekah bermakmum dengan saya kan mengkosor, ya kalian nambah lagi 2, tidak. Ya, tidak, tetapi Nabi dimerintahkan. Nabi tidak merintahkan. Itu menunjukkan seandainya itu wajib menyempurnakan sholatnya 4 rakaat bagi penduduk Mekah yang ketika berhaji berada di Mina, tentu Nabi memerintahkannya. Tentu Nabi memerintahkannya sebagaimana ketika Nabi memerintahkan kepada penduduk Mekah ketika Nabi mengimamin sholat Amul Fatah, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah. Nah, Nabi mengimamin kaum muslimin sholat, maka Nabi memerintahkan mereka bagi penduduk Mekah untuk menambah sholatnya, menambah 2. Kemudian setelah kita bermalam di Mina, jadi sebelum zuhur kita berangkat Mina, sholat zuhur asar kita di Mina, di qasar ya, tidak dijamak ya. Artinya sholat pada waktunya, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian nanti waktu sholat asar 2 rakaat, dan seterusnya, sholat pada waktunya, sampai sholat isya dan sampai sholat fajar. Artinya sunnah kita berada di Mina pada tanggal 8, yaitu Yom Tarwiyah, sampai bermalam di Mina, sampai bermalam di Mina. Nah, paginya baru menuju ke Arafah. Kapan? Faida tola'atis syamsu Yom Arafah saro min Mina ila Arafah. Maka apabila matahari telah terbit ya pada hari Arafah, itu tanggal 9, dari Mina berjalan menuju ke Arafah. Kemudian dianjurkan singgah di Masjid Namiroh ya. Masjid Namiroh sampai waktu zuhur. Namiroh itu sebenarnya di luar batas Arafah sebenarnya. Ya. Sebagian Masjid Namiroh itu sudah masuki batas area luar Arafah. Maka sebagian kaum muslimin, Masya Allah, Masjid Namiroh itu sudah istilahnya sudah full waktu sejak malam hari. Barangkali di antara mereka menganggap ada keutamaan tersendiri ya. Malam hari, malam Arafah ya, padahal malamnya afdolnya ya bermalam di Mina. Sebagian jamaah haji mereka sudah berada di Namiroh. Oleh karenanya kita ketika berhaji tidak diwajibkan kok ya, tidak diwajibkan ke Arafah, itu bukan hukumnya wajib. Apalagi ketika kita memaksakan diri di saat pada hari Arafah, ini sangat bahaya, bisa hilang, bisa terlantar. Oleh karenanya secara umum ya, baik travel haji domestik atau travel haji yang dari luar negeri itu, maka musyrif atau pimpinan travel itu biasanya melarang kita kalau sudah masuk
kemah Arafah ya sudah di situ. Kita mau makan, mau tidur, mau zikir, mau sholat ya sudah di situ. Udah. Makanan disediain, ya. Kamar mandi enak kita sudah disediain banyak ya. Mau kamar kecil, mau wudhu, mau sholat, mau tiduran udah disiapin bantal. Jadi kita nyampe di Arafah sudah tinggal istirahat, banyak berdoa ya, karena pada hari itu adalah hari yang sangat urgent bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, sehingga Nabi sampai mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Oleh karenanya ketika kita berada di Arafah, kita sedang melaksanakan haji yang besar, kita sedang melaksanakan rukun yang terbesar di antara rukun ibadah haji. Kemudian ketika kita di Arafah tadi memang disunahkan sehingga di Namiro ya, tidak wajib ya. Faidza zalatis syamsu dakhala waktu zuhur, ketika sudah masuk di waktu zuhur maka disunahkan sholat zuhur dan asar rokaatain. Ini ya jema' bainahuma, sholat zuhur 2 rakaat ya, 1 adzan 2 iqamat ya, 1 adzan 2 iqamat, 1 adzan 2 iqamat ya, di jamak ya, menjamak antara zuhur dan asar, yaitu jamak takdim sebagaimana Nabi SAW lakukan. Tujuannya apa? Liyatula ya, liyatula waktu al-wukuf wa doa, agar waktu untuk wukuf di Arafah dan doa ini panjang. Habis setelah sholat zuhur sampai maghrib panjang. Tapi sungguh disayangkan sebagian kaum muslimin, kaum muslimat, waktu yang seharusnya panjang ini hanya beberapa jam ya, hanya beberapa saat. Sebagian kaum muslimin ada yang sibuk makan, ya makan boleh, kita memang butuh makan ya, butuh minum, butuh istirahat. Tapi sebagian orang ada yang terus makan, habis makan bahkan orangnya itu bilang nggak ketinggalan merokok ya, terus habis ngobrol gir-gir ya, ngobrol ya, kemudian tidur. Nah, ini yang akan mungkin diantara itu akan saksikan itu sebagian kaum muslimin, bahkan sungguh disayangkan ya, waktu di saat kita berada di waktu dan tempat yang mustajab, sebagian kaum muslimin yang sibuk tadi tidur, sibuk makan, sibuk minum, sibuk ngobrol, apalagi kalau sudah ngobrolnya sampai rofas, ini jelas mengulangi nilai daripada ibadah hajinya. Jadi hendaklah ketika kita berada di Arafah betul-betul gunakan waktu kita untuk wukuf. Wukuf itu sebenarnya makna wukuf itu kan berdiam diri ya, untuk bermunajat kepada Allah SWT ya. Makanya katakan seluruh padang Arafah itu adalah mawakif, tempat wukuf ya, tempat wukuf semuanya, tempat wukuf semuanya. Walaupun kita berada di kemah, jadi kita sholatnya ya di kemah, nggak ke masjid ya, nggak memungkinkan kita ke masjid Namiro. Kemudian setelah kita selesai dari sholat zuhur ya dan asar di jamak ya, zikir, doa, tadarruk kepada Allah, memohon kepada Allah ya, berdoa, kedua tangan kita menghadap kiblat ya. Jadi doanya menghadap kiblat, bukan menghadap jabal atau gunung, dikatakan Jabal Nur ya. Nabi pernah bersabda, waqaftu hahuna wa arafah kulluha mauqif. Ya, waqaftu hahuna wa arafah kulluha mauqif. Saya berwukuf di sini. Semua Arafah ini semuanya tempat berwukuf. Nah, di antara doa yang paling banyak Nabi panjatkan ya, banyak Nabi
sebut ketika berada di Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, selain doa-doa minta kebaikan dunia akhirat, ini doa yang paling Nabi banyak berdoa dengannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jika sudah capek, lelah berdoa, ya boleh kita sih ngobrol dengan teman, tapi tentang masalah pembicaraan yang bermanfaat. Atau mungkin ada yang isi kajian ceramah boleh, atau membaca Al-Quran, atau membaca buku, ya. Terlebih bacaan yang berkaitan tentang pelaksanaan ibadah haji, umpamanya tentang buku-buku doa, ya, hafal doa dan lainnya. Jadi boleh saja kita ngobrol, tapi hendaklah hanya sekedarnya saja, ya, seperlunya saja. Kemudian setelah kita wukuf di Arafah sampai maghrib, ya. Jadi al-wukuf di Arafah hatta maghrib, hingga maghrib, hukumnya apa? Hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Artinya ketika seseorang sebelum maghrib meninggalkan Arafah, maka kena dam. Ya, harus sampai maghrib, betul. Harus sampai maghrib. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Arafah sementara belum waktu masuk maghrib. Maka faida gharabatis syamsu sara ila Muzdalifah. Ketika sudah tenggelam matahari, yaitu maghrib, di situ tidak disunahkan kita sholat maghrib dan isya dulu di Arafah, enggak. Justru kita disunahkan berjalan menuju Muzdalifah. Nah, setelah sampai di Muzdalifah baru disunahkan sholat di sana, sholat maghrib dan isya. Bi adanin wahid wa iqamatain, dengan satu adzan dan dua iqamat. Jam'an wa qasron, berarti jamak takhir, bukan takdim, jamak takhir. Kalau tadi di Arafah jamak takdim. Jadi maghrib dan isya dijamak dan dikosor dengan satu adzan dan dua iqamat. Nah, jika dikhawatirkan, kadang kita ya dahulu ketika belum ada kereta, ya, kereta cepat, haulal masyair, antara Mina ke Arafah, Muzdalifah ke Mina, itu tidak memungkinkan kita sholat di Muzdalifah. Ya, bahkan jalan kaki menuju Muzdalifah, walaupun sejam 2 jam jalan, ya, itu lebih dikatakan lebih cepat daripada naik mobil. Jadi kami pernah mengalami, ya, sampai jam 12 malam belum dapat mobil, bahkan baru mungkin sekitar setelah jam 1 malam kita baru dapat mobil untuk menuju Muzdalifah karena macet. Bahkan setelah kita naik mobil pun hanya jalan istilahnya setapak demi setapak, ya, selangkah demi selangkah, seandainya itu kaki, ya. Jadi hanya jalan sedikit, berhenti sedikit. Ini tidak memungkinkan kita sholat, mengamalkan sunnah sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Maka boleh saja kita sholat di Arafah, walaupun kita belum meninggalkan, sampai kita tidak bisa meninggalkan Arafah pada saat maghrib, ya, karena padatnya. Tapi pada saat ini alhamdulillah, ya, kita bisa mengamalkan sunnah itu, bisa sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Nah, kemudian ketika berada di Muzdalifah, setelah sholat, ya, maghrib dan isya jamak takhir, ya, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, 1 adzan dan 2 iqamah, maka mabit di Muzdalifah. Ya,
mabit di Musdalifah. Jadi ketika itu Nabi langsung istirahat. Tapi sebagian kaum muslimin pada saat ini mabit di Musdalifah, tapi mereka berada di Musdalifah tapi tidak tidur, tidak istirahat. Ya, karena saking padatnya, saking mungkin asiknya ya ketemu teman ngobrol ya, dan asbab-asbab yang lain, sebab-sebab yang lain. Padahal afdolnya sunnahnya adalah bermabit di Musdalifah, bermalam, istirahat, betul istirahat, tidur. Bangun ketika menjelang subuh, dan sholat witir dulu, kemudian subuh, sholat subuh dengan satu adzan dan satu iqamah. Kemudian setelah sholat subuh baru menuju Masy'arul Haram. Yaitu Masy'arul Haram adalah sekarang dijadikan masjid yang berada di Musdalifah. Nabi berada di situ waktu itu. Kemudian Nabi berdoa, bertakbir, berdoa apa yang beliau sukai dari doa yang beliau inginkan. Kemudian setelah memulai ya syuruk, ya mulai terbit matahari, ya sebelum terbit matahari, maka Nabi di situ berdoa di Masy'arul Haram setelah salat subuh. Dan Nabi mengatakan ketika berada di Musdalifah, kulluha mauqif. Ya, semuanya ini juga tempat wukuf di Musdalifah. Kemudian disunahkan ketika berada di Musdalifah juga setelah sholat subuh kita banyak berzikir, berdoa, mengangkat kedua tangan, menghadap kiblat. Qani wa khati rahmatullah, itu amalan pada pada saat kita berada di Arafah. Di Arafah pada tanggal 9 dikatakan Yom Arafah. Kemudian malam tanggal 10 ya kita menuju bermabit di Musdalifah sampai tanggal 10 yang disebut dengan Yaumun Nahr. Setelah itu kita menuju Mina, ya, menuju Mina. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan mendatang tentang perjalanan ibadah haji kita. Ya, berarti pertemuan berikutnya perjalanan menuju Mina sampai selesai nanti tawaf wada. Sampai selesai tawaf wada, dan juga insya Allah pertemuan datang kita kaji tentang bab fi mahduratil ihram, bab tentang larang-larang ihram, atau dengan kata lain yajib 'alal al-muhrim bihajjin umrah mayali. Jadi ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan atau larangan yang harus ditinggalkan bagi seseorang ketika sedang melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji maupun ibadah umroh. Jadi beberapa perkara yang wajib orang yang melaksanakan ibadah umroh maupun haji ia lakukan, dan ada hal-hal yang wajib ditinggalkan, bukan sekedar hendaknya, seyogianya, tidak, bahkan wajib. Itu yang dikatakan mahdhuratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi ajma'in. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan silakan bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau melalui tulisan di chat room. Ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Leni. Bismillah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk berangkatan dari Madinah menggunakan bis atau kereta, dan yang dari Indonesia akan berbarengan jadi satu rombongan. Yang kedua, apakah dari pihak travel ada ustadz yang mendampingi kami selama hajian di Mekah, Mina, Arafah, Musdalifah? Yang
3 dari Mekah ke Mina, Arafah, Musdalifah dengan apa? Yang 4 pelaksanaan sholat fardu di Armina untuk ikhwan dan akhwat di mana Ustadz? Yang kelima, apakah ada kajian dari pihak travel selama di Armina? 6 untuk kita akan nafar awal atau sani. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Itu beberapa pertanyaan terkait tentang teknis ya, atau terkait tentang jadwal. Barangkali nanti kita akan bahas pada pertemuan khusus ya tentang teknis ya. Bagaimana kendaraan apa yang kita naiki, kita naik unta atau naik bis atau kereta, itu soal teknis ya kita akan bahas secara khusus insya Allah. Terus tanggal berapa ya, atau apa namanya, kapan ya, dan lain-lain yang terkait tentang teknis di lapangan insya Allah akan dibahas di pertemuan khusus ya. Kemudian termasuk apakah ada Ustadz pembimbing? Insya Allah ada Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah kita berhaji dengan beberapa Ustadz, bukan hanya satu Ustadz ya. Banyak Ustadz, dan insya Allah mereka juga akan kami jadwal untuk misi kajian, baik ketika berada di Mina maupun di Arafah, insya Allah ada kajian. Ya, insya Allah ada kajian, ada bimbingan, insya Allah ada yang mendampingi. Artinya ketika kita sedang melaksanakan ibadah umroh dan haji, penting sekali adanya bimbingan, adanya ustadz yang bisa dimintai pertanyaan. Artinya ketika ada pertanyaan pribadi dahulu ketika awal melaksanakan ibadah haji, waktu itu kita masih bisa ya, belum ada WhatsApp ya. Pada waktu itu kita ketika ada pertanyaan saya langsung ngepel Syekh ya, langsung saya begini gimana ya, gimana gitu. Artinya ketika ada pertanyaan langsung kita tanyakan ya lewat telepon ya, karena awal kali berhaji itu berbeda dengan apa namanya, praktek secara praktek dengan teori itu beda. Praktek di lapangan itu beda. Makanya tentu Ustadz pembimbing mesti harus sudah pernah berhaji ya, pernah berhaji. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah tentang soal teknis itu bisa boleh ditulis tersendiri ya, nanti kita adakan pertemuan khusus tentang soal teknis ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian dari Ibu Dahlia, Assalamualaikum Ustaz, jika kita berhaji, bolehkah kita berkurban di Indonesia atau harus di Mekah? Baik, berhaji korbannya apakah boleh di Indonesia atau di Mekah? Jadi ketahuilah bahwasanya ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, bagi yang melaksanakan ibadah haji qiran dan tamatu dan qiran itu wajib menyembelih hadyu ya, wajib menyembelih hadyu atau dikatakan dam tamatu ya, dam tamatu. Dan tamatu ini hukumnya wajib min wajibatil hajj. Artinya ketika seseorang melaksanakan ibadah haji tamattu atau qiran, itu ya wajib menyembelih seekor kambing ya, wajib. Maka jika tidak ada atau tidak mampu karena kehabisan bekal ya umpamanya, ya maka Allah Subhanahu wa taala yaqul fasyam thalathata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah haji tamattu atau qiran kemudian tidak
mampu membayar hadyu atau mungkin kehabisan bekal ya, maka harus diganti dengan puasa 3 hari ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, walaupun di hari tasyrik. Pada hukum asalnya kita puasa tanggal 1 ya, 1 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha ya, atau yang disebut Yaum Nahar, kemudian Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 hukumnya haram. Puasa yang diharamkan ya. Kita berpuasa bukannya dapat pahala, bahkan berdosa. Namun ketika kita berhaji tamattu atau kiron, kita tidak mampu membayar korban atau menyembelih korban atau disebut dengan dam tamattu ya, atau hadyu, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan supaya kita puasa 3 hari di saat kita sedang berhaji dan 7 hari ketika kita sudah pulang selesai masa ibadah haji. Tilka asyaratun kamil, itulah 10 hari puasa secara sempurna. Nah, adapun berkorban, jenis korban atau hadyu tamattu apa sama dengan korban, dari sisi jenisnya sama ya, dari sisi jenisnya sama, yaitu bahimatul an'am. Bahimatul an'am ya, yaitu hewan sembelihan yang Allah telah tentukan, yaitu seperti unta, kambing, sapi ya. Dari jenisnya dan dari sisi kelayakan untuk dam juga seperti seperti untuk korban biasa. Dari sisi kelayakan dalam artian harus sehat fisik dan sudah mencapai usia yang telah diperbolehkan untuk usia kambing, usia sapi dan seterusnya. Jadi dari sisi jenis hewannya sama ya, dari sisi ciri atau karakteristik hewan korbannya ya. Kemudian dari sisi, nah perbedaannya adalah dari sisi tempat penyembelihan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, penyembelihan hadyu ya, maka tidak boleh di tempat selain di sekitar Mekah. Oleh karenanya Allah berfirman hadiyam balighal Ka'bah ya, harus di sekitar Ka'bah. Jadi sekitar Ka'bah, nggak boleh disembelih di luar Mekah. Jadi di Mina, di area Mekah itu penyembelihan hadyu atau dam tamattu atau dam kiron ya, tidak boleh di luar Mekah. Umpamanya karena kita orang Indonesia, sudahlah tetangga saya atau keluarga kita membutuhkan hewan kurban ya, ketika kita sedang berhaji ya, tidak boleh kita sembelih di Indonesia, nggak boleh ya, tidak sah. Ya kalau kita ingin berkorban lagi boleh, kita korban biasa, kita korban di Indonesia ya. Tapi untuk hadyu ya atau dam tamattu atau kiron harus disembelih hadiyam balighal Ka'bah. Jadi tidak boleh disembelih di luar Makkah. Umpamanya mau saya nyembelihnya nanti ketika di Madinah saja, umpamanya setelah pulang haji, nggak boleh. Kemudian dari sisi tempat tadi berbeda ya, tidak boleh di luar Makkah, harus di Mekah dan sekitarnya. Kemudian dari sisi waktu, hadyu ini atau dam tamattu ini sama seperti korban. Kapan itu dimulainya? Mulai tanggal 10 dan ayyam tasyrik. Mulai tanggal 10 sampai ayyam tasyrik. Cuman saja perbedaannya ketika penyembelihan kurban biasa itu boleh setelah sholat Idul Adha langsung ya. Tapi ketika menyembelih kita dam tamattu ya, itu setelah kita melempar jumrah Aqobah
Itu afdolnya, ya afdolnya. Setelah kita melempar jumrah aqobah atau setelah kita mencukur rambut kepala, ya, maka boleh. Bukan malamnya atau habis subuh langsung, tidak, ya. Tidak langsung habis subuh, karena ketika kita berhaji subuh kita masih berada di Muzdalifah, ya, tidak habis subuh langsung, tidak. Jadi dari sisi waktu, ya, saya katakan seperti pelaksanaan kurban biasa sampai hari tasyrik, dan boleh diwakilkan, Allah alam. Ya, baik. Silakan barangkali dari peserta Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa membacakan fatwa dari pertanyaan kemarin. Ya, pertanyaannya diulangin. Ya, Ustaz, pada haji tamattu, misalnya setelah umroh ternyata harus keluar tanah haram karena suatu hal, tapi masih memungkinkan kembali masuk Mekah sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Bagaimana hukumnya? Apakah hajinya batal atau harus ulang umroh? Baik, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan senada. Pernah ada seorang, ya, yang berhaji, dia berfatwa, meminta fatwa bahwa dia jamaah haji ini tinggal berada di Jeddah, ya, dan dia pada saat artinya ketika melaksanakan ibadah haji itu masih ada pekerjaan yang ditinggalkan dan harus dikerjakan. Jadi beliau mengatakan, saya ingin berumroh Syawal, ya, tujuan umroh pertama adalah untuk haji tamattu, ya, untuk haji tamattu. Setelah saya tinggal di Mekah, ya, artinya setelah melaksanakan umroh saya tinggal di Mekah sampai haji. Ya, sebenarnya tinggalnya di Mekah sampai haji, tetapi karena ada pekerjaan mesti saya harus kembali ke Jeddah, artinya bolak-balik antara Mekah dan Jeddah, Mekah Jeddah, ya. Ya, dia hanya dapat cuti yaitu ketika hari raya atau Yaum Nahr tanggal 10 saja. Jadi bagaimana ini? Ya, kemudian dijawab oleh beberapa masyayikh dari pertanyaan ini. Ya. Intinya, barang siapa yang berumroh di Ashhurul Haji, bulan-bulan haji, bulan yaitu bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan sampai 9 dari bulan Dzulhijjah, maka dikatakan itu haji tamattu. Tapi syaratnya apa? Malam yusafir bainal haji wal umroh. Selagi ketika dia setelah umroh selesai, ya, umroh tamattu, dia tidak safar, tidak pergi ke ila baladihi, ke negerinya, ke tempat tinggalnya. Ya, maka jika dia kok pergi pulang ke negeri tempat tinggalnya, ya, yang ia tinggal padanya, ya, di dalamnya, maka fayangqat yang bidzalika tamattu, maka haji tamattunya sudah terputus. Dengan demikian hajinya terputus. Namun jika dia berihram kembali untuk haji, maka hajinya menjadi haji ifrad. Namun bila mana ia ingin haji tamattu, ya mesti dia harus umroh dulu. Umroh lagi secara sempurna sebelum ya, sebelum tanggal 9, ya.
belum tanggal 9, masih tanggal 8 boleh. Oleh karena saya Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berfatwa idza ahramal insanu bitamattu wa shala ila Makkah fal wajib alaihi yatufa wa yasa wa yuqassir lidzalika yuhillu min umratihi wa lahu ba'da dzalika yakhruj ila Jeddah aw ila Taif aw ila al-Madinah ila ghairi min al-bilad wala yanqati tamattu bidzalika hatta law raja muhriman bil haji fa inna tamattu la yanqati. Ya, jadi di sini ada perbedaan antara keluar Mekah tetapi keluarnya itu bukan tempat tinggalnya, ya. Jadi ketika seseorang berihram untuk haji tamattu sampai Mekah, artinya melaksanakan umroh, setelah nyampe Mekah melaksanakan umroh secara sempurna. Setelah itu ya keluar ke Jeddah atau mungkin ke Taif atau mungkin keluar ke Madinah. Au ila ghairiha minal balad atau ke kota manapun, kota masih sekitar Saudi lah ya. Maka kata saya di sini wala yang qati tamattu bidzalik. Ya, haji tamattunya tidak terputus. Sekalipun dia kembali ke Mekah lagi, maka masih dikatakan haji tamattunya tidak putus. Ini. Kenapa? Karena dia ke Jeddah bukan Jeddah tempat tinggalnya, ya bukan tempat ia mukim padanya, atau mungkin ke Taif di sana hanya mungkin ziarah, berkunjung ya ke teman atau mungkin tempat wisata yang nggak ada maksiat ya. Tapi kalau maksiat ini walaupun boleh bisa artinya boleh keluar Mekah ketika sudah selesai umroh ke Taif, tapi bisa jadi mengurangi pahala haji. Ya makanya tentu yang paling afdol ketika seseorang sudah selesai umroh, ya udah tinggal di Mekah saja lah, nggak usah neko-neko kemana-mana. Walaupun boleh, ya boleh juga tadi keluar Taif, Jeddah, kemana kalau bukan negerinya, artinya tempat tinggal kita, itu boleh. Dan haji tamat ini tidak terputus. Tetapi ketika keluarnya kita dari Mekah menuju kota di sekitar Mekah atau di luar kota Mekah, itu ada maksiat, ya sebaliknya kita tinggalkan. Ya, apalagi tempat wisata yang ada maksiatnya, bilang. Tetapi jika ia safar ke baladihi, ya habis umroh selesai, rencananya haji tamattu, tapi wong dia mukim di Madinah kok, ya umpamanya seperti kami mukim di Madinah, saya pulang ke Madinah, nah ini batal tamattunya. Tapi umpamanya sebagian jamaah haji memang mukimnya di Indonesia kok, ke sini hanya walaupun pakai atau memiliki apa KTP mukim itu kan mukim sementara, ya hanya sekedar formalitas saja ya. Tapi hakikatnya mukimnya ya di Indonesia. Nah ini yang seperti ini tidak mengapa pada asalnya lil hajah karena adanya hajat ya. Jadi adapun amma law safaru ila baladi summa ada min baladihim muhriman bil haji fa inna tamatta'uhu yang qati'. Jadi kalau memang kembali ke tempat tinggal dia setelah umroh maka tamattunya terputus. Jadi kalau ingin haji tamattu ya umroh lagi, ulangin lagi. Karena umroh pertama terputus dari haji disebabkan kembali ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal. Jadi kesimpulannya anna man kana mutabati'an falahu ayusafiru bainal umrah wal hajj ila baladihi aw ghairihi.
bahwasanya orang yang melaksanakan haji tamattu boleh ya safar antara umroh dan haji ke suatu negeri, artinya suatu kota di sekitar Saudi atau mungkin pulang, tapi kalau pulang ke negerinya ya maka jadi haji tamattunya tadi batal ya. Maka dia kalau balik lagi ke Saudi ya ke Mekah itu nggak umroh lagi secara sempurna, berarti dia hitungannya haji ifrad ya, hitungannya haji ifrad. Ya, tapi jika dia safarnya keluar Mekah, bukan tempat tinggalnya, umpamanya bukan tempat mukimnya, kemudian balik lagi ke Mekah, maka masih tergolong ya haji tamattu. Fa innahu la yazaru ala tamattu'ihi, maka ya tergolong masih melaksanakan ibadah haji tamattu, dan dia wajib membayar hadyu atau menyembelih hadyu atau hadam tamattu. Jadi kesimpulannya, kalau walaupun Jeddah tadi penanya kan dia punya pekerjaan di Jeddah, memang mungkin di Jeddah, bisa jadi bukan pribumi Saudi, bukan orang Saudi yang bertanya ya, mukimin, salah satu mukimin yang mukim di Jeddah, dia ingin melaksanakan ibadah haji, namun setelah selesai umroh dia bolak-balik antara Jeddah dan Mekah ya, ini maka tentunya batal haji tamattunya, maka menjadi haji ifrad, kecuali jika dia mengulangi umroh lagi secara sempurna sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Itu pendapat yang rojih ya. Memang ada khilaf sebenarnya di antara ulama, ada perselisihan, ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi ya, apakah jadi keluar kota keluar Mekah setelah umroh ke Jeddah, ke Taif, ke Madinah, ini haji tamattunya batal atau tidak, ini ikhtilaf di antara ulama. Tapi yang rojih boleh selagi tidak batal haji tamattunya selagi keluarnya dari Mekah itu bukan ke tempat tinggalnya. Tapi tentu karena terjadi perbedaan pendapat dengan ulama, tentu yang paling afdal ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah haji tamattu ya sudah, setelah selesai umroh nggak usah kemana-mana, itu yang paling aman, paling utama ya. Hendaklah tinggal di Mekah lebih utama ya. Kita bahkan di antara ulama sampai berpendapat selagi kita masih di area tanah haram ya, selagi kita mukim di area tanah haram, maka sholat kita mendapatkan 100.000 ya sekali sholat dibandingkan di masjid yang lain. Walaupun kita mungkin diantara kita tidak 5 waktu tidak sholat di Masjidil Haram, tapi sholat kita, tempat tinggal kita, mungkin hotel kita atau mungkin penginapan kita masih di tanah haram ya, itu masih mendapatkan 100.000. Ngapain kita harus, apalagi ada waktu siaha ya, tamasya ya, refreshing ya. Kalau di tempat siaha atau refreshing kita itu nggak ada maksiat ya, masih terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Dahlia. Ustadz, kalau kita dari Madinah dan kita ingin melakukan haji qiron, maka kita ihramnya di mana dan kita langsung ke Mina atau bagaimana? Ketika hendak haji qiron ya intinya baik haji qiron maupun ifrad ya, maupun haji tamattu, ketika kita tinggal di Madinah atau melewati Madinah ya, kita mikotnya di Dzulhulaifah. Artinya mikot adalah tempat dimulai setar ibadah. Di situ kita dianjurkan
mandi, pakai baju ihram dan berihram dari mikot hukumnya wajib. Setelah kita mengucapkan talbiyah sesuai tujuan atau salah satu di antara ibadah haji. Mungkin mau tamatu ya berarti Allahumma labbaik Allahumma umroh atau labbaik umrotan mutamatian bilal hajj. Bagi yang ingin melaksanakan haji qiran berarti dia mengucapkan labbaika hajjan wa umrotan, hajjan wa umrotan. Kemudian bagi yang ingin melaksanakan haji ifrat, labbaika hajjan. Nah, bagi yang melaksanakan haji qiran dan ifrat itu tetap berada dalam ihramnya sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Yaum Nahar, sampai setelah kita melempar jumroh Aqobah. Jadi terus berada dalam ihramnya. Tidak ada cukur pertama, cukurnya hanya sekali nanti, tidak 2 kali cukur. Jadi cukurnya nanti setelah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10. Nah, setelah itu baru mandi pakai baju biasa dan bisa melaksanakan amalan ibadah haji yang selanjutnya seperti tawaf ifadah ya atau tawaf ziarah, itu hukumnya rukun haji. Ya, kemudian jika tidak melaksanakan tawaf qudum dan tawaf sa'i haji, maka hendaklah setelah tawaf melaksanakan, bagi yang mengambil haji qiran dan ifrad, hendaknya melaksanakan ini hukumnya wajib, yaitu sa'i. Adapun bagi yang melaksanakan haji tamattu, ya sa'inya sa'i haji rukun haji, bukan wajib lagi, rukun ya tadi sa'i haji. Tawaf ziarah atau tawaf ifadah itu adalah rukun haji. Jadi rukun haji al-ihram, ya berihram itu rukun haji yang pertama. Yang kedua al-wuquf ya Arafah, di Arafah, ini rukun. Ini rukun yang ketiga adalah tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Ini rukun yang ketiga. Yang keempat rukun adalah sa'i haji. Artinya rukun ini tidak bisa ditinggalkan apapun keadaannya. Adapun apapun keadaannya, apalagi baik lupa maupun sengaja, baik sakit maupun sehat, mesti harus melaksanakan rukun ini. Semua rukun wajib dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Adapun kewajiban bisa menjadi gugur atau bahkan ada kewajiban yang bisa diwakilkan seperti melempar jumroh. Itu bisa diwakilkan, yang tidak mampu atau karena sakit, melempar jumroh bisa diwakilkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini waktunya sudah di sini sudah jam 10:05. Mungkin kita cukupkan saja. Baik. Ya, alhamdulillah pertemuan kajian pada malam hari ini sudah kita lalui. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk bekal kita di dalam menjalankan ibadah haji yang akan datang. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran partisipasi dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa pada hari Kamis malam Jumat yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.